Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat pagi sobat Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Selamat datang di channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Kali ini adalah episode ke-6 dari podcast Ngopi Robusta. Bersama dengan saya Gilang Cahyanugraha, dan tentunya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Suratno. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, sedikit dari biografi Ustadz Suratno ini. Beliau adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Madiun, dan beliau juga seorang abdi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Baik, pada seri podcast kali ini, edisi ke-6 dari Ngopi Robusta, kita akan membawakan tema yang berkaitan dengan bulan Agustus ini. Bulan yang sangat semarak dengan semangat kemerdekaan. Dengan tema kita yaitu memaknai nikmat kemerdekaan. Baik, langsung saja kita sebelum mulai podcast Ngopi Robusta, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, serta nyalakan tanda lonceng agar dapat notifikasi terupdate dari video-video channel YouTube kami. Ustadz Suratno, ini sudah ke hari kemerdekaan, semangat 45 ya Ustadz ya? Insyaallah. Insyaallah, Masya Allah. 78 tahun. 78 tahun Indonesia merdeka. Sudah sangat lama dan menuju 1 abad tentunya ya Ustadz ya? Iya, betul. Bagaimana Ustadz? Sudah ikut lomba apa aja di lingkungannya Ustadz? Masih persiapan ya. Masih persiapan ya. Beberapa lingkungan sudah mulai banyak lomba-lomba yang dimulai ini ya Ustadz ya? Iya, paling tidak memasang supaya lebih semarak, memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias itu. Lampu hias ya. Sangat meriah sekali hari kemerdekaan di negara kita ya Ustadz ya? Iya. Yang ke-78 tahun ini. Kita sudah mengetahui kalau tahun ini adalah hari kemerdekaan yang ke-78 tahun. Nah, dari pandangan Islam sendiri bagaimana memahami makna kemerdekaan itu Ustaz? Terima kasih Mas Gilang. Jadi kalau bahasa Arabnya kemerdekaan itu al-istiqlal atau al-hurriyah yang maknanya kebebasan. Jadi secara fitrah manusia itu sejak lahir sudah diberi hak untuk merdeka. Maka sebetulnya kemerdekaan itu mutlak milik Allah, yang memberikannya juga Allah, yang nanti mencabutnya juga Allah. Nah, kemudian kenapa kita diberi hak untuk merdeka atau hak kebebasan? Karena hakikatnya manusia itu diberi supaya hidup secara bertanggung jawab. Dengan diberi kebebasan, maka dia boleh memilih antara jalan yang benar atau jalan yang salah. Tapi secara konsekuensinya dari pilihan itu ada tanggung jawabnya. Sehingga ketika orang berbuat baik, maka dia akan berkorelasi dengan hasil pilihannya. Begitu pula ketika memilih sesuatu yang buruk, maka akan berkorelasi dengan hasil akhir pilihannya. Singkatnya begitu Mas Gilang. Jadi kita merdeka itu memang hak untuk semua hamba Allah. Contoh misalnya kita tidak boleh menghina orang lain karena kehormatan itu merupakan hak merdeka dia. Sampai kalau kita melihat media massa ada pembunuhan. Nah, pembunuhan itu merampas hak hidup orang lain. Padahal yang berhak mencabut kemerdekaan hanya Allah. Mencabut nyawa itu hanya Allah. Masya Allah, ya Ustadz. Jadi kemerdekaan itu merupakan
ketetapan dari Allah ya Ustadz ya. Betul. Nah, untuk negara kita, negara Republik Indonesia ini, kita juga mengetahui di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, apakah dulu para founding fathers itu kenapa Ustadz memiliki alasan dan dasar apa kira-kira memilih kalimat tersebut dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita Ustadz? Nih, pertanyaan yang bagus Mas Ilham. Jadi para founding fathers dulu juga memaknai bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu karunia nikmat dari Allah. Karena kalau diingat dengan berbagai permasalahan yang terjadi di bangsa ini, rasa-rasanya tidak layak untuk merdeka. Yang pertama dari sisi penjajah yang sudah punya teknologi persenjataan canggih. Sementara kita hanya punya bambu runcing, keris, panah, tombak yang secara perimbangan kekuatan tidak mungkin bisa menang. Yang kedua, bagaimana negara kita terbelah menjadi kurang lebih 17.000 pulau dengan perbedaan latar belakang, bahasa, suku daerah dan seterusnya, yang itu tidak akan mudah untuk memberikan pengertian agar bersatu. Ya. Dengan berbagai alasan yang berbeda-beda itu kemudian muncul satu kesadaran bersama menjadi Indonesia. Itu suatu nikmat yang hanya bisa menyatukan, itu hanya Allah. Ya. Kemudian juga bagaimana kemunculan tokoh-tokoh pahlawan pejuang dari tiap-tiap daerah, sehingga hampir setiap daerah itu punya nama pahlawan yang terus berjuang walaupun ditindas ya kurang lebih 350 tahun oleh penjajah Belanda, tetap eksis menjaga hak-hak warga negara Indonesia. Kita bayangkan bagaimana di Australia suku Aborigin yang merupakan suku asli di sana itu sekarang sudah hilang. Suku Indian di Amerika juga hilang, padahal mereka juga suku yang asli yang sudah ribuan tahun hidup di situ. Eksistensinya hilang. Nah, sementara di Indonesia dengan penjajahan sekian ratus tahun itu tetap eksis. Ini suatu karunia Allah yang memang harus diakui sebagai memaknai inilah nikmat yang Allah berikan kepada bangsa ini. Ya Ustaz, luar biasa, berarti karunia Allah dari dulu sampai zaman kemerdekaan Indonesia berhasil merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya Ustaz ya. Betul. Yang harus disyukuri oleh seluruh bangsa Indonesia ya Ustaz. Yeah. Karena dengan itu bisa menyatukan negara kita yang terdiri dari berbagai macam suku tadi ya Ustaz. Yeah. Terdiri berbagai pulau menjadi satu negara kesatuan begitu ya Ustaz. Yeah. Luar biasa. Baik, sementara kalau kita baca di buku-buku sejarah Ustaz, itu ada beberapa yang sesuai dan juga ada beberapa yang tidak atau kurang sesuai dengan kenyataan realita begitu, cerita atau jalan cerita yang tertulisnya, sehingga ada istilah kalau sekarang ini tidak ada history atau tidak ada sejarah, tapi yang ada cuman distorsi gitu. Nah itu bagaimana Ustadz, menurut Ustadz Suratno menanggapinya? Ya memang menjadi catatan yang patut direnungkan bersama bahwa sejarah besar bangsa Indonesia itu sering tidak bersambung untuk menjadi warisan yang sampai ke generasi berikutnya. Jadi sejarah sering menjadi distorsi bukan histori, ya, karena banyak kepentingan yang melingkupi, ada kepentingan politik, kepentingan ya kekuasaan, sentimen agama, sentimen golongan dan seterusnya. Ya. Contoh kasus misalnya Perang Diponegoro. Dalam banyak buku Perang Diponegoro itu ditulis penyebabnya karena beliau marah gara-gara tanah leluhurnya yang ada di
lingkungannya itu dipatoki Belanda untuk pembuatan jalan. Ya. Iya. Padahal perang Diponegoro adalah perang yang menggetarkan Belanda sehingga terkuras habis kas negaranya, sampai ada satu negara yang bersyukur ada perang Diponegoro sehingga negara itu merdeka, yaitu Siapa? Belgia. Oh, Jadi Belgia. negara Belgia itu mestinya berterima kasih kepada Indonesia. Nah, gara-gara perang Diponegoro atau yang terkenal perang Jawa itu, Iya. walaupun hanya 5 tahun, akhirnya Belanda tidak bisa ngurusi Belgia sehingga merdeka. Jadi perang Diponegoro adalah perang yang luar biasa, mampu menyatukan kekuatan Pulau Jawa ya, untuk menghadang penindasan Belanda yang mencoba untuk menguasai wilayah Jawa. Nah, artinya dalam konteks visi besarnya itu, sebagaimana kalau kita baca, beliau itu julukannya Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Artinya sebuah gelar atau julukan yang menggambarkan beliau berperan untuk menjadi pemuka agama, pemimpin agama, sekaligus penanggung jawab nasib rakyat di tanah Jawa. Jadi betapa jauhnya antara yang tertulis dengan realita yang terjadi di saat itu. Atau hal yang lain yang cukup memprihatinkan yang beririsan sejarah itu dengan Madiun adalah sejarah PKI. PKI itu sudah melakukan pengkhianatan, pemberontakan mulai zaman penjajah tahun 26. Saatnya kita gencar-gencar melakukan konsolidasi melawan Belanda, tiba-tiba PKI memberontak. Diulangi lagi tahun 48 di Madiun. Lebih dahsyat lagi tahun 65. Ya. Dengan rentetan yang jelas sekali bagaimana mereka ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ateis. Tapi sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba merusak konsep bahwa PKI itu pemberontak menjadi PKI sebagai korban. Apalagi ada usulan sampai ke tingkat pimpinan negara, presiden, untuk minta maaf kepada anak-anak PKI. Ini suatu hal yang sangat miris, ironis bagaimana sejarah yang menghabiskan ya darah anak bangsa, ya banyak putra-putra terbaik bangsa dibantai, tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbalik begitu saja, seolah-olah sejarah ini dulu-dulunya tidak benar semuanya. Nah, ini yang patut kita jadikan perhatian bagi semuanya, agar nilai-nilai yang diperjuangkan para pendahulu kita itu tetap terwariskan. Iya, Ustaz ya. Masya Allah. Berarti hal tersebut tadi cerita tentang PKI yang sekarang ikut mencampur ke arah politik ya Ustaz, itu ya. Kalau kita dengar kata-kata atau pepatah itu, kalau orang baik diam maka yang akan berkuasa adalah orang-orang yang jahat ya Ustaz. Jadi orang-orang baik harus tetap berada di posisi-posisi penting di pemerintahan supaya tidak goyah negara kesatuan kita ya Ustaz tentunya. Betul. Ya Ustaz. Jadi bagaimanapun namanya hukum alam itu sesuatu akan saling mempengaruhi. Iya. Ketika yang mempengaruhi itu sesuatu yang positif, maka akan positif. Tapi kalau negatif ya tetap akan negatif. Apalagi kebijakan yang namanya suatu struktur negara itu kan memegang peran penting. Iya. Sehebat apapun upaya untuk masyarakat merubah sebuah kebijakan, akan lebih mudah tanda tangan seorang pemimpin. Nah, iya betul Ustaz ya. Ya, terkait dengan cerita pahlawan tadi Ustadz, yang Pangeran Diponegoro dengan pasukannya dan juga taktik strategi perangnya yang sampai 5 tahun Belanda baru bisa menangkap beliau ya Ustadz, dan akhirnya mengasingkan di Sulawesi sana kalau nggak salah ya Ustadz. Yeah. Nah, kita di Jawa Timur ini kita tahu juga memiliki salah satu tokoh pahlawan nasional yang sangat terkenal, yaitu Bung Tomo.
Nah itu Bung Tomo itu kabarnya dulu sebelum mengkader atau menseleksi pejuang-pejuang dari daerah untuk menjadi pejuang di Surabaya itu, sebelum mereka diberikan mandat untuk boleh gabung ke pasukan, itu digembleng, dikumpulkan di salah satu masjid di Surabaya sana dulu untuk diberikan mungkin wejangan begitu ya Ustadz. Nah itu dari Ustadz Suratno, sosok Bung Tomo ini seperti apa ini Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi pemuda Bung Tomo sebelum turun untuk melakukan koordinasi kekuatan para pemuda yang merespon perintah berupa resolusi jihadnya Hadrasus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau melakukan koordinasi para pemuda untuk bersatu dari berbagai daerah, bahkan termasuk dari wilayah Pacitan, Madiun, Magetan, sekitarnya. Itu rame-rame ke Surabaya hanya membawa bambu, yang bambu itu sebagian diambil dari pagar-pagar yang sudah dipasang. Bambunya ya, orang-orang. Untuk merespon itu begitu luar biasa, tanpa berpikir nanti di sana bagaimana dan seterusnya, karena semangat, ada dorongan untuk melakukan pembelaan. Yang kemudian beliau izin kepada Hadrasus untuk melakukan koordinasi dengan salah satu komandonya berupa takbir. Nah, oleh Hadrasus Hasyim Asy'ari dipersilahkan, itu kalimat yang baik. Maka beliau mengomando pasukannya itu dengan takbir. Allahu Akbar. Ya. Dan dampak yang luar biasa dari takbir yang digelurakan oleh pasukan dalam perang Surabaya itu, ada pasukan Gurkha, pasukan Inggris yang dikoordinir dari wilayah India, Pakistan, Sri Lanka itu, yang ikut bertempur bersama pasukan sekutu. Mendengar takbir itu mereka menyadari, loh ini yang dihadapi sesama muslim. Akhirnya mereka berbalik membela Indonesia. Dan dalam perang, pengalaman perang yang dilakukan oleh Inggris, tidak pernah ada jenderal yang terbunuh. Sementara di Surabaya 2 jenderal Inggris terbunuh. Dan dalam satu wawancara Bung Tomo mengatakan, aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku lakukan kalau tidak ada takbir. Hanya untuk menggelurakan semangat itu dengan takbir. Masya Allah Ustaz. Berarti semangat takbir yang digelurakan oleh pemuda pejuang waktu itu bersama Bung Tomo berhasil mengangkat dari sesuatu yang mustahil mungkin ya Ustaz ya, untuk bisa mengalahkan pasukan dengan senjata yang lengkap, bisa dikalahkan hanya dengan bambu runcing dan semangat itu tadi ya Ustaz ya. Betul. Luar biasa, itu salah satu yang harus kita teladani atau harus kita perjuangkan sampai sekarang, bahwa kemerdekaan ini diraih bukan dengan leha-leha, tapi dengan tetesan darah perjuangan para pahlawan pendahulu kita dahulu ya Ustaz. Nah, kita tahun ini sudah mengalami kemerdekaan 78 tahun. Bagaimana Ustaz kita merespon, menyikapi nikmat kemerdekaan ini sebagai generasi yang kita tidak merasakan perjuangan di zaman dahulu ketika untuk meraih kemerdekaan. Jadi kita mungkin hanya mendengar dari cerita-cerita dan membaca dari sejarah-sejarah saja. Nah, kita bagaimana Ustaz untuk menikmati kemerdekaan ini, mengisinya dan sebagainya menurut Ustaz? Yang pertama kita harus menyadari dalam diri kita mengalir darah para pahlawan. Para pahlawan, para pejuang yang memiliki visi besar untuk menyatukan bagaimana keberagaman Indonesia itu menjadi satu. Yang kedua, tentu dengan potensi yang kita miliki harus kita maksimalkan sebagai satu bentuk upaya untuk membanggakan para pejuang kita dahulu. Dalam tataran profesi dimanapun, mari kita memaksimalkan diri kita masing-masing. Kita lakukan yang namanya islah, perbaikan. Upaya untuk memperbaiki itu berlanjut terus. Ada upgrading pengetahuan, upgrading keterampilan, dan terus jangan menyerah, karena
kesuksesan itu hanya diperoleh dengan upaya yang berketerusan, berkelanjutan, dan dengan penuh semangat. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa nikmat kemerdekaan itu bukan berarti akan terus diberikan kalau kita tidak mewaspadai dari unsur-unsur yang bisa jadi akan melakukan upaya untuk perpecahan, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya akan terjadi di mana banyak negara yang akhirnya pecah ya. Iya, Ustaz. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai pemuda-pemuda Indonesia ya harus berupaya terus-menerus bahwa Pancasila dan NKRI itu sudah final. Iya. Dalam Kebhinnekaan Tunggal Ika itu kita sudah final bahwa kita tidak ada pilihan kecuali untuk bersatu. Ya. Dan harus diwaspadai unsur-unsur pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Itu Mas. Baik, Ustaz. Berarti seperti kata Bung Karno, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah ya Ustaz ya. Betul. Supaya kita bisa menjiwai perjuangan para pahlawan dahulu. Nah, seberapa penting kira-kira generasi saat ini atau kita yang hidup di era saat ini untuk memahami sejarah itu, atau kita merujuk pada buku-buku sejarah itu, kira-kira urgensinya bagaimana Ustaz? Jadi suatu bangsa itu akan mampu melakukan upaya untuk menjaga eksistensinya kalau bersambung apa yang menjadi visi besar dari para pendahulunya. Maka sangat penting kita memahami sejarah. Ya. Salah satu kasus yang membuat kita prihatin ketika tahun 1811 di mana pemerintah Inggris dengan gubernur jenderalnya Raffles berhasil mengalahkan Belanda, kemudian menjarah Keraton Yogyakarta saat itu. Iya. Bukan hanya harta yang dari emas dan perak dan seterusnya, tapi buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, para pendahulu kita itu diangkut, sehingga kesaksian dari Hamengkubuwono X bahwa selama seminggu itu tiap hari kurang lebih ada 4 gerobak mengangkut buku-buku yang dijarah dari keraton. Untuk dibawa kemana? Untuk dibawa ke Inggris. Dibawa ke Inggris ya. Dan tahun 2010 ada utusan pemerintah untuk meminta kembali, ternyata tidak boleh. Hanya diberi kopian, jadi buku-buku itu di-scan baru dikirim. Aslinya tidak boleh. Ya. Ada 7.000 lebih 7.000 manuskrip buku-buku yang berisi terkait dengan apa yang diinginkan para pendahulu kita. Nah ini yang ya kita sadari, penjajah bukan hanya membuat kita sengsara dalam konteks miskin, tapi juga membuat sengsara dalam konteks kebodohan. Iya, hingga dijauhkan dari literasi apa yang sudah ditulis oleh para pendahulu kita. Ya, bahkan dalam sejarah Islam, ketika bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan menyerang Abbasiyah di Baghdad, Irak. Buku-buku itu dibuang ke Sungai Tigris sampai diriwayatkan kuda itu bisa menyeberang sungai karena banyaknya buku-buku yang dibuang ke sungai itu. Kemudian warna airnya itu menjadi hitam karena tinta dari buku itu. Luar biasa. Jadi ya perlunya kita memahami bahwa suatu proses pewarisan semangat, pewarisan visi misi itu harus terus berlanjut. Ya, jangan terpotong dengan berbagai kepentingan. Mungkin begitu Mas. Baik Ustaz, terima kasih. Berarti itu menunjukkan bahwa literasi pada sekarang ini sangatlah penting ya Ustaz. Artinya kepentingan kita untuk membaca, bisa membaca ataupun bisa dengan melalui media yang lain ya Ustaz. Mungkin dengan mendengarkan podcast seperti ini yang membahas tentang sejarah negara kita ya Ustaz ya. Itu bisa memberikan efek atau dampak yang positif supaya kita lebih memahami cerita terbentuknya negara kita dari dulu sampai kemerdekaan itu berhasil diraih ya Ustaz ya. Betul. Jadi secara
fitrah manusia itu membutuhkan sandaran personal terkait dengan kekaguman. Atau bahasa sekarang, manusia itu butuh idola. Ketika idola itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan para pendahulu kita akan mencari idola yang kadang-kadang idola itu sudah jauh dari nilai-nilai yang kita pegang. Idolanya misalnya akhirnya artis, bintang film atau selebritis yang nilai kebaikannya tidak nyambung. Hanya dalam konteks hiburan, hal-hal yang sangat jauh dari nilai-nilai perjuangan, pendorong untuk melanjutkan upaya perbaikan dan seterusnya. Baik Ustaz, luar biasa itu tadi nasihat yang sangat bermanfaat dan sangat mulia tentunya untuk kita pahami dan bisa untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai generasi Republik Indonesia ini, masyarakat Republik Indonesia atau bangsa Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi apa Ustadz yang dimaksud NKRI harga mati itu Ustadz? Ya, jadi konsensus para founding father dulu dengan menyadari banyaknya sisi perbedaan yang memungkinkan adanya perpecahan, perbedaan yang memungkinkan ada perasaan ego, daerah dan seterusnya, disatukan karena hakikatnya negara kita ini amanah dari Allah yang harus tetap dijaga. Bagaimanapun perubahan yang terjadi, perubahan politik, ekonomi, kebudayaan, hendaknya wadah ini jangan sampai rusak. Ini suatu harga yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, karena dari sisi sejarah negara ini sudah mengorbankan banyak anak bangsa, korban nyawa, korban harta dan seterusnya. Kita tinggal mewarisi. Di saat mewarisi kok kemudian ini pecah, betapa hal yang sangat menyedihkan. Maka tugas kita bagaimana wadah ini tetap utuh, bahkan lebih baik, lebih kompak, lebih solid, lebih bersatu ya Ustaz. Betul. Baik, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan kepada kita di podcast Ngopi Robusta dengan tema memaknai nikmat kemerdekaan kali ini ya Ustaz. Semoga menjadi barokah ilmunya dan bermanfaat bagi para pendengar, pemirsa channel YouTube RSUD Dungus. Oh ya, jangan lupa ya pemirsa, di dekat RSUD Dungus ini juga ada monumen keganasan G13 PKI ya Ustadz ya. Iya, betul. Tinggal naik sedikit ke arah Monumen Kresek. Di sana teman-teman bisa melihat apa ya Ustadz itu namanya yang dilukis di tembok itu. Jadi monumen relief. Monumen Kresek itu monumen yang menjadi bukti betapa yang di Pantai PKI itu orang-orang yang dari berbagai profesi. Artinya mereka menghendaki negara ini memang betul-betul berubah, sehingga tidak ada orang yang melakukan pembelaan terhadap ideologi Pancasila. Jadi ada makna yang luar biasa betapa perjuangan rakyat dan para pemimpin dahulu itu satu misi, satu visi untuk Indonesia merdeka. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahan ilmunya. Jumpa lagi dengan kita, nanti akan ada podcast di seri selanjutnya insya Allah, kalau ada lagi ya bersama Ustadz Suratno ya, insya Allah. Baik, sudah cukup pada podcast Ngopi Robusta edisi ke-6 kali ini dari kami selaku pembawa acara dan juga Ustadz Suratno sebagai narasumber mengucapkan terima kasih atas atensi para pemirsa channel YouTube RSUD Dungus, dan mohon maaf bila dari diskusi kami ada yang kurang tepat atau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.